Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mahasiswa, perkenalkan nama saya Novilia M. Andini dengan NPM 224120117 dari kelas akuntansi 22A Universitas Teknokrat Indonesia. Jadi, strategi unit bisnis memiliki perencanaan strategi unit bisnis. Nah, yang pertama yaitu menentukan misi bisnis. Selanjutnya, setelah menentukan misi bisnis, lalu kita menganalisa SWOT, lingkungan eksternal dan internal. Nah, analisis SWOT merupakan konsep yang populer untuk melakukan evaluasi keseluruhan terhadap kekuatan, kelemahan pada lingkungan internal serta peluang dan ancaman pada lingkungan eksternal perusahaan. Nah, analisis yang digunakan untuk mengamati lingkungan pemasaran eksternal dan internal yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threats atau ancaman. Nah, tujuan dari analisis SWOT, strengths dan weakness yaitu untuk menganalisis lingkungan internal yang dimana dapat diketahui dengan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam diri perusahaan. Dan sedangkan untuk opportunity dan threat untuk menganalisis lingkungan eksternal yang dimana dapat mengetahui kekuatan lingkungan makro yang utama dan faktor lingkungan mikro yang signifikan yang mempengaruhi perusahaan menghasilkan laba. Selanjutnya, formulasi sasaran. Nah, sasaran yang dimaksud yaitu sasaran yang menyangkut hubungan terpenting perusahaan atau perusahaan secara keseluruhan yang merupakan sasaran strategis dan biasanya dikembangkan selama beberapa tahun. Setelah itu, selanjutnya membuat formulasi strategi yang akan memberikan metode untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, formulasi program yang akan dijalankan dan mengimplementasikan program tersebut. Dan yang terakhir, umpan balik dan kontrol. Nah, aspek terakhir ini menekankan perlunya evaluasi terus-menerus terhadap kesesuaian strategis perusahaan dengan pasar dan dinamika lingkungan lebih lanjut. Pembahasan selanjutnya ada strategi umum Porter. Nah, tujuannya adalah apa yang hendak ingin dicapai oleh unit bisnis, sedangkan strategi adalah rencana permainan untuk sampai di tujuan. Ada 3 strategi generik yang memberikan titik awal yang baik untuk berpikir secara strategis atau Porter. Yang pertama ada cost leadership. Jadi cost leadership yaitu perusahaan yang mencapai biaya produksi terendah dan menghasilkan harga yang lebih murah. Yang kedua ada diferensiasi. Nah, diferensiasi ini merupakan perusahaan yang fokus pada keunikan yang dimana akan dihargai oleh sebagian besar pasar. Yang ketiga ada fokus pada bisnis yang berfokus pada satu atau segmen lebih pasar yang lebih kecil. Nah, fokus ini untuk mengetahui cara menjadi cost leadership maupun diferensiasi dalam segmen sasaran. Pembahasan yang terakhir yaitu kategori aliansi pemasaran. Nah, terdapat 4 kategori dalam membentuk aliansi pemasaran. Yang pertama ada aliansi produk atau pelayanan, yang dimana 2 atau lebih perusahaan memasarkan masing-masing produknya yang saling melengkapi atau suatu produk yang baru. Yang kedua, aliansi promosi, yang dimana suatu perusahaan setuju untuk melakukan promosi produk atau jasa perusahaan lain. Yang ketiga, aliansi logistik. Dalam hal ini, suatu perusahaan setuju untuk memberikan dukungan logistik untuk perusahaan lain. Yang keempat, kolaborasi harga, yang dimana 2 atau lebih perusahaan turut serta dalam kolaborasi harga khusus, dan ini biasanya pada jaringan perhotelan atau supermarket. Nah, itu dia pembahasan dari strategi unit bisnis. Sekian dari video apa yang saya sampaikan, dan apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.